Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Duduk-duduk di atas rel, 2 orang lelaki ditabrak kereta di Tanah Sareal, Kota Bogor. 1 korban polisi meninggal dunia. Sebuah angkot berisi 13 penumpang terguling di Kabupaten Subang diduga akibat remblong. Buntut Sangkarut TPA Sarimukti, sampah mulai menumpuk di ratusan TPS di Kota Bandung dan Cimahi. Kita ke informasi pertama, 2 warga tertabrak kereta komuter lain jurusan Bogor, Jakarta di perlintasan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu malam. 1 di antaranya adalah anggota polisi yang tewas di lokasi kejadian, sedang 1 korban lainnya mengalami luka berat. Jenazah Aibda Andri Iso, anggota Polsek Tanah Sareal, Kota Bogor ini tersungkur usai tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu malam. Korban langsung tewas di lokasi kejadian setelah terseret laju kereta sejauh 10 meter bersama seorang korban lainnya yang mengalami luka berat. Peristiwa ini terjadi saat keduanya asyik duduk di atas rel usai makan di sebuah warung di sekitar lokasi kejadian. Posisi tadi saya lagi makan, langsung ada suara teriak, gitu langsung kita samperin, pas dilihat udah ketabrak Pak, dari rel yang dari Bogor mau ke Jakarta gitu. Ada berapa orang? Berdua Pak. Tapi lu sempat lihat aktivitas 2 orang itu gak? Kebetulan kita nggak merhatiin, saya lagi makan kan Bang ya. Dan lewatnya keberapa? Lihat. Kita juga ya nggak merhatiin lah. Sempat lihat duduk di pinggir rel itu? Enggak, dia nggak duduk, berdiri di dekat rel itu Bang. Berdiri. Nggak lama sih Bang ya, sebentar aja. Kebetulan ini kan udah suara teng kereta, udah aja ada, wah jangan-jangan ketabrak teriak. Sempat membantu gak? Kita mah nggak berani nyamperin sebelum aparat datang. Lama saya nungguin aparat, telepon aparat baru pada datang, baru kita samperin sama-sama. Bang, posisinya itu keseretnya jauh, cukup jauh atau gimana? Sekitar 10 meter ya. Kan ada 2, yang satu langsung mental ke kanan, yang satu lagi terbawa ke kanan itu Bang. Adalah 10 meter ke depan. Awalnya kedua korban mengira kereta yang akan melintas datang dari arah Jakarta menuju Bogor. Namun prediksi tersebut rupanya keliru hingga kereta dari arah Bogor ke Jakarta pun datang yang membuat keduanya tidak bisa menyelamatkan diri. Dan kejadian tersebut terjadi menurut informasi dari warga bahwa korban itu setelah selesai makan duduk-duduk di rel. Mungkin dikira itu kereta api yang lewat itu adalah kereta api yang dari Jakarta. Ternyata kereta api yang dari arah Kota Bogor, sehingga korban tertabrak kereta. Kemudian untuk jenazah sekarang sudah kita evakuasi dan sekarang kita bawa ke RSUD untuk di pemusaraan seperti itu. Petugas kemudian membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bogor untuk dilakukan pemulasaraan. Sedangkan seorang korban lainnya yang mengalami luka berat dibawa ke Rumah Sakit Salak untuk mendapatkan perawatan medis. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kecelakaan maut kendaraan taktis milik TNI terjadi di Purwakarta Rabu lalu. Kendaraan taktis tersebut menabrak seorang ibu yang mengendarai sepeda motor hingga tewas. Video amatir warga merekam detik-detik saat sebuah sepeda motor tertabrak kendaraan taktis TNI yang sedang melakukan iring-iringan di Jalan Veteran Wilayah Kota Purwakarta. Saksi mata menuturkan sepeda motor yang dikemudikan korban bersama anak kecil berada sedikit ke tengah hingga akhirnya tersenggol dan terseret kendaraan taktis TNI. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asi, namun akhirnya meninggal dunia. Sementara anak kecil yang dibonceng berhasil selamat. Korban tewas adalah seorang ibu bernama Masito, 42 tahun. Jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Sedang pihak TNI di Purwakarta mengaku bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Untuk sementara, kasus ini masih dalam penyelidikan dan ditangani Subdenpom Purwakarta.
abang. Terus Kemarin teh pas kejadian tiba-tiba kan saya itu dengar motor ngabuk gitu. Saya dilihat, astagfirullahaladzim, si ibu gitu. Malah saya bengong. Waktu kemarin kejadian teh ke bawa ban depan motor sama si ibu ke sana. oh si ibu keseret dulu. Iya, ke serepet ininya, ke pinggulnya, ke kait bumper mobil itu kemarin teh. Dapat itu. Jadi itu si ibu tuh lagi jalan. Karena lagi jalan kesenggol gitu. Iya, lagi jalan bawa anak. 9.30 Mbak Soto bawa motor karena ada keperluan di kontrakannya pulang dulu. Sekitar 9.35 menurut informasi saksi yang di pom bensin, mobil tentara udah 2 kali ngasih klakson, tit keras sekali. Mbak itu seperti nyamperin ke kanan, tahu menghindari lubang atau apa ya, tiba-tiba nyarinya ke kanan, ngambil ke kanan, jadinya kesenggol. Sebuah mobil angkutan kota syarat penumpang terguling di Subang akibat mengalami remblong Kamis siang. Akibatnya belasan penumpang mengalami luka-luka. 13 orang penumpang angkutan kota yang terguling di Jalan Desa Nagrek, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, dilarikan ke Puskesmas Palasari, Kecamatan Ciater. Mereka menderita luka memar hingga patah tulang. Angkot yang mengalami kecelakaan itu sedang dalam perjalanan dari Cikole menuju Desa Cibitung, Subang. Namun angkot tiba-tiba tak terkendali dan terguling di jalan menurut diduga akibat remblong. Akibat kondisi luka yang cukup parah, satu korban akhirnya dirujuk dari Puskesmas Palasari ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Aparat Polresta Bogor Kota Rabu siang membebaskan supir truk yang menabrak remaja pembuat konten hingga tewas di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor 5 Januari lalu. Keluarga korban sepakat berdamai dengan sopir truk dan polisi menutup kasus kecelakaan ini. Suasana haru mewarnai pertemuan ayah korban tabrak lari dengan pengemudi truk dalam mediasi yang digelar aparat Polresta Bogor Kota pada Rabu siang. Sang sopir truk bernama Arman bahkan tak kuat menahan tangis saat meminta maaf kepada ayah korban karena sudah menewaskan remaja pembuat konten tersebut. Keduanya pun bersepakat damai dan tidak melanjutkan kasus kecelakaan ini. Ayah korban mengaku telah ikhlas dan merasa memiliki andil kesalahan karena tidak mengawasi almarhum putranya tersebut saat beraktivitas di luar rumah. Kami mohon maaf sekali, berarti kasusnya sudah selesai. Kami dari pihak keluarga juga berterima kasih banyak media ya yang sudah mengawal kasus ini. Terima kasih banyak sekali buat media dan kami harapkan kejadian ini tidak berulang lagi gitu. Tidak ada lagi orang tua yang seperti kami gitu kehilangan. Kami juga tidak menyalahkan sesupir karena kita kan tahu sendiri seperti apa kejadiannya. Kami sudah saling memaafkan gitu kan. Ketika kasus ini ditutup, mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini lagi. Dan kami dari awal tidak menuntut. Perlu diketahui dari awal saya di BAP, saya orang tuanya, orang tua dari almarhum, tidak melakukan tuntutan apapun kepada pihak. Karena kami sendiri, tentu kalau mau disalahkan, kamilah sebagai orang tua gitu kan yang lalai dalam pengawasan gitu. Sedangkan sopir truk berjanji setelah kembali melakukan rutinitas sebagai pengemudi akan lebih berhati-hati dalam berkendara. Alhamdulillah Pak, sudah beres. Sekarang pihak korban sudah mengikhlaskan. Jadi bagi saya udah alhamdulillah juga senang bisa beraktivitas lagi. Gitu. Cuma segitu aja, saya nggak bisa ngomong ke sana kemarin, mungkin hati sedang shock gitu Pak. Dengan langkah kepolisian sendiri Bapak merasa lega nggak Pak? Alhamdulillah lega. Diurus sama polisi, terima kasih. Saya ngerasa didampingi, ngerasa nyaman lah. Nyaman. Akan beraktivitas lagi seperti biasa Pak? Seperti biasa. Karena saya punya anak 4 Pak, yang harus dinafkahi sama saya. Kedepannya mungkin akan lebih berhati-hati atau seperti apa Pak? Seperti itu. Setelah tercapai kesepakatan damai, polisi pun membebaskan sang sopir dengan mengeluarkan kebijakan restoratif justice.
penyelesaian win-win solution antara kedua belah pihak sudah clear ya, dan damai kita hentikan. Alasan damai? Alasannya semua pihak sudah memahami ya, secara kekeluargaan sudah ada ganti rugi dan tidak 100% semua sudah memahami situasi dan menganggap ini sebagai musibah. Langkah kedepannya mungkin? Langkah kedepannya kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan bergandengan tangan bersama Disdik, kemudian Dinsos, kemudian dari Disnaker, kemudian dari Dishub ya, dengan berbagai peran ya, tujuannya adalah untuk mencegah rojal ini beraksi lagi ataupun melibatkan dari orang tuanya, kemudian dari tetangga, dari RT RW setempat, juga dari tokoh masyarakat setempat untuk mengawasi rojali-rojali. Kemudian ada itu supir truk lepas dari tuntutan nih Pak ya? Lepas. Ya. Ya secara hukum berarti selesai. Status tersangkanya berarti Selesai. Ya. Selesai. Kasus ditutup. Ya. Sebelumnya pada 5 Januari lalu, sekelompok remaja mengadang laju truk yang dikemudikan Arman hingga menewaskan seorang remaja berusia 14 tahun. Pengemudi truk kemudian ditangkap sepekan kemudian setelah melarikan diri dan mengaburkan barang bukti dengan mengecat truknya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Informasi lainnya, sesosok jasad bayi ditemukan di saluran irigasi di Dusun Nyalindung, Desa Mekarsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Rabu siang. Saat ditemukan, warga sempat mengira jenazah bayi tersebut adalah boneka. Penemuan jasad bayi perempuan di aliran irigasi Dusun Nyalindung, Desa Mekarsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, menggegerkan warga. Kondisi bayi sudah menghitam dan mengeluarkan bau tak sedap. Jasad bayi perempuan tersebut ditemukan dalam karung oleh warga saat beraktivitas di depan rumahnya. Awalnya warga mengira isi dalam karung tersebut adalah boneka. Namun setelah dilihat lebih jelas, karung tersebut ternyata berisi jasad seorang bayi. Tim Inavis yang tiba di lokasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas menyisir area aliran selokan irigasi hingga titik ditemukannya jenazah. Diperkirakan bayi perempuan yang ditemukan itu berusia 3 hari. Awalnya ada laporan dari warga ya, intinya lagi bersih-bersih di sekitar TKP, kurang lebih 27 kalau nggak salah, 27 menemukan ada yang bersangkutan mengira boneka. Akhirnya yang bersangkutan lapor sama tetangganya, sehingga tetangganya mengecek kembali, ternyata bayi sosok bayi ya, ininya kalau lihat dari fisik bayi perempuan. Pak, ini diperkirakan berusia berapa hari Pak bayinya Pak? Kalau kita harus cek dulu ya, harus visum dulu, teman mungkin perkiraan ya kurang lebih sudah 3 hari yang lalu karena sudah terlihat bengkak-bengkak ini. Sementara kita lakukan penyelidikan dulu, kita ubah. Jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Pihak kepolisian juga menyelidiki ke Puskesmas mencari data terakhir warga yang melahirkan dalam kurun waktu 1 pekan terakhir. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.